Kalau gue nilai, PSI sekarang tuh udah berubah total. Coba, menurut lu pantas nggak sih PSI pakai cara-cara kayak gitu? Kalau lo mau bekerja sama secara politik ya bicara baik-baik. Dan menurut gue itu bukan anak muda banget loh. Kali ini gue mau nyorotin nih soal PSI. Sebuah partai yang dari awal kemunculannya sempat bikin gue amazing banget. Karena selain banyak teman-teman gue di sana nih, gue menilai partai ini juga membawa simbol perjuangan baru, yaitu simbol perjuangan generasi muda. Dulu PSI hadir membawa harapan baru nih buat anak-anak muda. Karena dulu sangat susah politik dimasukin anak-anak muda, yang cenderung belum matang dan kurang sabar aja dalam berpolitik. Tapi waktu itu PSI datang dengan warna yang baru, dan gue sendiri sempat kagum loh. Tapi itu PSI yang dulu ya, bukan PSI yang sekarang. Kalau gue nilai, PSI sekarang tuh udah berubah total. Dari partai idealis menjadi partai pragmatis. Bahkan menurut gue mereka udah kayak perusahaan politik aja dibandingin partai politik. Dimana yang menguntungkannya ya yang nyantol-nyantol aja, bukan yang mencari jalan idealismenya. Tapi gue lihat mereka nyari jalan fluisme lah. PSI juga gue lihat ini sekarang-sekarang ini ya, udah nggak beradab banget dan nggak beretika secara politik loh. Karena mereka mencuri kader partai lain untuk kampanye politiknya. Ya, lu tahu kan siapa semuanya? Ya, Pak Joko Widodo. Mungkin semua udah pada denger lah jargonnya PSI. PSI itu adalah partainya Pak Jokowi. Dan itu sudah mereka lakukan sejak jauh-jauh hari. Bahkan, sebelum Pak Jokowi berubah menjadi seperti ini. Coba, menurut lu pantas nggak sih PSI pakai cara-cara kayak gitu? Sementara kita semua tahu lah kalau Pak Jokowi itu adalah kader dari PDI Perjuangan. Ini tuh ibaratnya kayak lo ngakuin anak orang nih, jadi anak lo nih. Tapi lo nggak izin dulu ke orang tuanya. Ada sopan santunnya nggak? Ada nggak? Alasannya mereka Pak Jokowi adalah presiden kita semua. Ya, emang benar. Tapi secara politik Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Kalau lo mau bekerja sama secara politik ya bicara baik-baik. Dengan tanda kutip nih, orang tua politiknya lah. Jangan tiba-tiba menggunakan gambar Pak Jokowi buat kampanye partainya. Ini di hampir semua peraga kampanye. Itu namanya kurang ajar bos. Ya mau gimana pun itu hak mereka sih. Gua nggak bisa menghalangi, apalagi ngelarang-larang. Gue ini siapa? Cuma ya sekali lagi, gue cuma menyayangkan aja permainan politik PSI belakangan ini. Karena awal mula Pak Jokowi terjerumus di isu dinasti politik ya gara-gara PSI ini. Waktu itu mereka mengangkat Mas Kaisang jadi ketua umum setelah 2 hari menjadi kader PSI. Sekali lagi, ini soal isu loh ya, bukan soal aturan. Kalau soal aturan gue rasa nggak ada yang dilanggar. Kalaupun ada yang dilanggar kan tinggal dirubah. Dan gue juga nggak mau aja tuh bahas lebih dalam karena ini kan urusan internal mereka ya. Tapi sebagai masyarakat umum boleh dong gue ngomongin mereka. Karena mereka kan partai politik yang bisa dipilih oleh rakyat. Nah, setelah pencalonan Mas Kaisang yang cukup bikin kontroversi nih, PSI juga mulai istilahnya tuh menjilat lepehan ludah sendiri. Setelah apa? Setelah mereka dukung Prabowo. Kenapa? Gue rasa gue gak perlu kasih tahu lagi ya ke kalian bagaimana mereka itu dulu sangat anti banget sama Prabowo. Anti di sini dalam konteks politik loh ya, bukan pribadi. Lu semua bisa kok nemuin banyak banget jejak digitalnya gimana pandangan punggawa mereka dulu soal Prabowo. Bahkan seingat gue PSI itu satu-satunya partai yang pernah ngasih Prabowo dengan penghargaan Pembohong Awards. Kalau nggak salah nih. Spesial untuk calon presiden Bapak Prabowo Subianto, yaitu kebohongan paling lebay. Ya lu lihat sekarang lah, mereka harus ngejilat ludah sendiri. Yang gue bingung nih, alasan mereka dukung Prabowo itu lebih ke personal aja. Dari yang mulai kesaksian Mbak Grace nih soal sosok Prabowo yang dulu kocak banget sih mereka bilang kayak Prabowo itu orang yang mengutamakan persatuan. sorry. Emang ada ya tokoh-tokoh yang gak ngutamain persatuan? Semua tokoh yang mau maju kontestasi sekarang ini juga mengutamakan persatuan kan? Kalau ada tokoh yang tidak mengutamakan persatuan, menurut gue ya Prabowo itu sendiri. Kenapa? Kalau Prabowo itu ngutamain persatuan, gak akan tuh ada yang namanya obor rakyat.
fitnah Pak Jokowi PKI. Itu yang pernah bikin Indonesia terbelah. Gak usah deh, lu semua itu cari sensasi sendiri. Dan lu bisa cari tuh jejak digitalnya. Berceceran kok di mana-mana. Terus apa yang menjunjung tinggi persatuan kalau gitu? Dan sorry nih sekali lagi nih, menurut gua Prabowo itu mau berkuasa karena ambisi aja. Bukan buat kesejahteraan rakyat, apalagi persatuan. Kalau benar buat persatuan, gak akan ada lagi tuh dia hina-hina lawan politiknya dengan sebutan goblok lah, tolol, ndasmu. Apalagi dia bisa loh tantrum berminggu-minggu soal dikasih nilai di atas kinerjanya. Jangan sampai deh dia jadi presiden, nanti dikritik, terus baperan deh. Hilang nyawa kita, bos. Lalu gimana dengan PSI? Kesalahan terbesar PSI menurut gue adalah pemaksaan untuk menjadi besar tanpa melalui proses panjang. Dan menurut gue itu bukan anak muda banget loh. Karena anak muda Indonesia itu rata-rata kuat dalam proses dan tangguh melewati badai. Tapi kalau PSI kayak gini value-nya jadi kurang. Terus apa yang mau mereka tawarkan sama anak muda? Itulah yang ngebuat acara PSI, kampanye-kampanye PSI ini, itu banyak banget yang sepi. Oke, sebelum lanjut nih, coba lo cek video ini. Disambut oleh partai sebelah juga, ada di benderanya, terima kasih juga. Nah kan, lo lihat sendiri kan betapa sepinya acara PSI. Itu menurut gua karena mereka udah nggak simpatik aja dengan cara-cara PSI yang berpolitik karena orang juga males kali ya. Cara-cara politiknya tuh nggak beradab sih dan nggak beretika. Jadi PSI sukses jadi partai yang baru nih, tapi tidak membawa warna baru sama sekali. Oke, sekian dulu dari gue Iwan Chan. Sampai jumpa di Calon Talk berikutnya. Bye.